siap, Pak? Assalamualaikum, Pak Aseri. Waalaikumsalam ya Pak. Nggih, apakah sudah siap? Sudah Pak. Nggih, Oke. bisa dimulai sekarang, Pak? Iya betul Pak. Siap. 13.40, nggih. Apakah sudah terlihat? Belum ya Pak? Belum. Masih loading Pak. Nggih, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Azhari Panjaitan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya membawa judul dengan analisis karakteristik hambatan belajar siswa kelas 6 SD pada materi kubus dan balok. Nah, dalam PPT ini akan dijelaskan pendahuluan, metode penelitiannya, hasil dan pembahasan, dan kesimpulannya. Nah, pendahuluannya yaitu karena bangun ruang merupakan 3 dimensi yang sudah dikenalkan kepada siswa sekolah dasar pada saat di kelas 6, diantaranya itu kubus dan balok. Nah, materi ini merupakan kompetensi dasar yang diajarkan kepada siswa mengenai volume kubus dan balok. Menurut French, bahwa volume kubus dan balok merupakan konsep geometris yang sebagian dasar dan penting dalam aspek matematika. Nah, siswa-siswi mengungkapkan bahwa mereka mengalami kesulitan ketika permasalahan yang dihadapi berbeda dengan yang diajarkan, dan dikarenakan pada saat ini pembelajaran masih secara terbatas atau gabungan, yaitu antara online dan offline. Terdapat situasi siswa yang hanya mendapatkan materi melalui grup WhatsApp dan mencatat materi berbentuk PDF yang diberikan kepada siswa. Kemudian hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pembelajaran matematika diantaranya kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan dan kurangnya memahami materi yang sudah diberikan guru kepada siswa. Adapun ciri-ciri perbedaan siswa baik dari macam usia, negara, era, dan zamannya sudah mengalami berbagai macam dari kesulitan pada saat pembelajaran matematika. Maka dari itu, saya selaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, yaitu untuk mengetahui karakteristik hambatan belajar matematika siswa kelas 6 SD pada materi volume dan luas permukaan kubus dan balok. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Kemudian subjek dari penelitian ini saya ambil dari 3 orang siswa kelas 6 SD di salah satu sekolah di Kota Medan, yaitu dengan perbedaan jenis kemampuan. Satu dengan tinggi kemampuannya, kemudian yang kedua kemampuan sedang dan kemampuan rendah. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa tes soal volume dan luas permukaan kubus serta balok, kemudian melakukan wawancara dan observasi. Nah, adapun hasil dari instrumen yang saya berikan kepada siswa, di sini kita akan melihat bahwasannya di sini menunjukkan siswa telah mengalami kesulitan ontogeni, di mana siswa ini terjadinya loncatan materi ketika itu, karena sebelumnya siswa tidak diperkenalkan dengan materi bangun data seperti persegi dan persegi panjang, sehingga ketika siswa diberikan melalui unsur-unsurnya mengalami kesulitan untuk mengungkapkan rumus luas permukaan balok. Nah, di sini kita lihat banyak siswa baik kemampuan rendah, kemampuan tinggi, kemampuan sedang dan rendah, mereka berbeda cara menjawabnya. Kemampuan tinggi dia hanya mengungkapkan apa yang dia ingat, yaitu karena ada tanda sisi di sini dia ingat seperti persegi dan dia hanya bilang luas sama dengan sisi kali sisi. Namun kemampuan sedang dia cuma menuliskan apa yang diketahui, 6 kali 12 kali 8, padahal bukan itu maksud yang dituju. Nah, kalau pada kemampuan rendah memang betul-betul siswa ini tidak mengetahui apa-apa gitu.
sehingga dia hanya menjawab dengan 13. Dan saya tanya ketika ini kenapa 13, dia jawab dengan karena saya tidak tahu dan saya cuma nebak gitu. Nah, terjadi kesulitan di sini, kesulitan ontogeni. Dan ontogeni ini kan termasuk kesulitan kesiapan mental belajar siswa juga. Bahwasanya si siswa ini terdapat kesiapannya belum ada gitu dalam pembelajaran matematika. Kemudian di sini kita juga akan lihat dari soal nomor 1 ini, jawaban soal nomor 1 dari siswa kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah. Di sini terjadinya kesulitan epistemologi siswanya. Nah, di sini kita bisa lihat ketika siswa ingin menjawab tentang unsur-unsur kubus, nah mereka hanya menjawabnya secara ringkas gitu. Ada yang bilang ada 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut. Nah, ini siswa yang kemampuan tinggi. Karena siswa kemampuan tinggi ini ketika belajar, dia ketika mencatat pelajaran dari guru pada waktu online dan offline, dia ingat dengan unsur-unsur ini, tapi tidak sedetail apa yang ada pada gambar kubus. Dan siswa yang kemampuan sedang, dia hanya menjawab apa yang dia lihat dari gambar gitu. Dia hanya melihat dari hasil diamati dari gambar itu. Nah, kalau kemampuan rendah, dia juga hanya ingatnya seperti ini. Nah, disinilah yang terjadinya kemampuan epistemologi siswa itu, kesulitan dari epistemologi siswa, di mana siswa ini ada keterbatasan konteks untuk mengetahui rumus dan mencari volume kubus. Nah, di sini juga kesulitan epistemologi terjadi ketika si siswa ditanya volume dari kotak kue gitu. Nah, kotak kue tersebut berbentuk kubus. Nah, pada siswa kemampuan tinggi, dia dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Namun, jawabannya secara langsung tanpa ada prosedur. Dan siswa yang kemampuan sedang, benar jalan yang dia lakukan, tapi salah dalam operasi perkaliannya. Dalam melakukan perkalian, dia salah ternyata. Nah, kalau kemampuan rendah memang tidak mengerti dengan volume ini. Maka di sini saya ambil 3 sampel ini, ternyata terdapat kesulitan siswa dari berbagai kemampuan. Di sini adalah epistemologinya. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat bagaimana kesulitan yang dialami oleh siswa dari jenis didaktiknya. Didaktik ini berarti dari pengajaran gurunya. Nah, ternyata karena waktu pengajaran, hasil wawancara, bahwasannya siswa hanya mendapatkan modul PDF dan juga ketika pelajaran offline hanya diberi contoh-contoh saja, sehingga ketika siswa diberi soal seperti ini belum mampu dalam menjawab soalnya, baik dari kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah, dan tidak ada dari satu siswa pun yang menjawab dengan jawaban yang benar. Nah, di sini juga kita lihat ketika mereka menemukan luas permukaan dari balok, dan ternyata siswa hanya begitu singkat menjawabnya. Padahal waktu yang kita berikan sudah lebih dari yang kita inginkan gitu. Karena soal yang saya berikan ada 5 soal, tapi siswa dengan 5 soal ini ternyata mengalami kesulitan. Disinilah terjadi bahwasannya ada kesulitan didaktik atau pengajaran dari guru kepada siswanya. Maka dari itu kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya dari hasil dan pembahasan penelitian saya tadi, terdapatnya hambatan belajar siswa pada penyelesaian masalah berkaitan dengan volume dan luas permukaan balok terjadi pada pertama hambatan ontogeniknya, kemudian hambatan epistemologinya, dan hambatan didaktiknya. Maka hambatan yang terjadi yaitu hambatan epistemologi pada siswa kemampuan sedang dan rendah dalam menyelesaikan volume kubus. Sedangkan hambatan ontogen itu terjadi pada siswa kemampuan rendah, dan hambatan didaktik itu terdapat pada siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah dalam menyelesaikan permasalahan luas permukaan dan volume balok. Berarti di sini ternyata terjadi banyak itu pada hambatan didaktik, yaitu pada saat pengajaran dari gurunya. Namun ketika hambatan ontogenik dan hambatan epistemologi ini masih didapatkan oleh siswa kemampuan sedang dan rendah. Nah, maka dari itu perlulah rancangan desain bahan ajar yang disusun sesuai dengan hambatan belajar yang dialami siswa, sehingga dapat meminimalisir kesulitan siswa dan menjadikan pembelajaran menarik dan bermakna.
Nah, ini sesuai dengan pendapat dari Prastowo, yaitu memanfaatkan pengembangan bahan ajar akan membuat pelajaran menjadi menarik, siswa tidak terpusat pada guru, dan mendapatkan kemudahan dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil dari penelitian yang saya lakukan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Pak Aseri. Iya Pak, sama-sama. Untuk selanjutnya Pak Indra Lesmana, apakah sudah hadir? Pak Indra Lesmana belum hadir ya? Ya sudah, saya duluan nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Anak saya juga pemakalah juga. Izin share screen.